Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 6 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan ringkasan materi pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengucap basmalah dapat memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pembelajaran keempat ini, kita akan mempelajari dua mata pelajaran. Yang pertama adalah PKN, yang kedua adalah Bahasa Indonesia. Untuk materi PKN, kita akan membahas tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan atau pengamalan sila-sila Pancasila yang akan dibahas pada pagi hari ini itu terkait dengan hewan, yaitu misalnya hewan peliharaan. Pasti kalian semua di rumah punya hewan peliharaan ya anak-anak ya. Mulai dari kucing seperti gambar di sini, kambing, burung, dan lain-lain. Berhubungan dengan atau terkait dengan hewan peliharaan, ternyata ada penerapan sila-sila Pancasila itu terhadap hewan peliharaan kita. Nah, apa saja contoh-contoh penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan kita? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, ketika kalian memiliki sikap menyayangi hewan peliharaan itu sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan, itu merupakan penerapan dari sila pertama Pancasila. Nah, ada kata-kata anugerah Tuhan, kalau berhubungan dengan Tuhan itu pasti masuk ke sila pertama Pancasila. Kemudian sikap yang kedua adalah apabila kalian merawat hewan peliharaan yang sakit, itu merupakan penerapan sila kedua Pancasila. Nah, kegiatan ketiga, ketika kalian bangga terhadap keberagaman hewan yang ada di Indonesia, kalau ada kata-kata beragam itu berarti masuk ke sila ketiga Pancasila. Kemudian ketika kalian berdiskusi dengan ayah, dengan ibu kalian, dengan adik kalian, dengan kakak kalian atau dengan orang lain untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan, ada kata-kata berdiskusi, berarti itu masuk ke penerapan sila keempat Pancasila. Nah, yang terakhir, ketika kalian membagi tugas merawat hewan dengan adil, ada kata-kata adil, itu berarti nanti masuk ke penerapan sila kelima Pancasila. Nah, merawat hewan sesuai di buku paket kalian itu dapat dibuat sebuah komik. Nah, apa sih yang dikatakan komik? Bukan obat batuk loh ya. Komik itu adalah cerita yang dalam bentuk gambar-gambar, kemudian yang disusun berurutan dan saling berhubungan antara gambar satu dan gambar yang lainnya, itu dikatakan sebuah komik. Nah, komik ini memiliki balon kata atau balon dialog. Nah, gambarnya atau contohnya seperti ini yang namanya komik. Nah, ini antara gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 ini merupakan berurutan dan saling berhubungan, menciptakan sebuah cerita. Nah, yang dikatakan balon kata atau balon dialog itu yang ada kata-katanya ini. Nah, ini kan ada bulatnya, ada kata-kata kenapa ayam itu berjalan pincang. Nah, itu merupakan balon kata atau balon dialog. Nah, biasanya balon kata atau balon dialog ini merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang tokoh dalam cerita komik tersebut. Nah, kemudian untuk bahasa Indonesia kita akan membahas menuliskan simpulan dari teks. Jadi kemarin kita sudah, atau pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mencari simpulan yang baik itu bagaimana. Nah, sekarang bagaimana menuliskan simpulan dari sebuah teks. Nah, yang pertama itu kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau inti sari teks tersebut. Nah, setelah itu kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Nah, gunakan
kosakata baku dalam menuliskan simpulan. Nah, yang dimaksud dengan kosakata baku itu adalah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, mungkin materi tematiknya cukup sekian. Kita lanjut ke materi matematika selanjutnya. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dapat digunakan untuk mempermudah kita melakukan penghitungan. Kali ini kita akan membahas tentang sifat komutatif atau pertukaran. Yang pertama yaitu sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Contohnya yaitu sebagai berikut. Nomor 1, 12 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 12 sama dengan 27. 12 adalah A, 15 adalah B. 15 adalah B, 12 adalah A. Berarti A ditambah B sama dengan B ditambah A. 12 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 12 sama dengan 27. Contoh yang kedua, 8 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah 8 sama dengan 1. Contoh yang ketiga yaitu negatif 15 ditambah negatif 25 sama dengan negatif 25 ditambah negatif 15 sama dengan negatif 40. Nomor 4, 31 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah 31 sama dengan 26. Nomor 5, negatif 120 ditambah 37 sama dengan 37 ditambah negatif 120 sama dengan negatif 83. Kita lanjutkan ke yang kedua yaitu sifat komutatif pada perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang sehingga sifat komutatif juga berlaku pada operasi perkalian. Sifat komutatif pada perkalian dapat ditulis A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. A dikalikan B sama dengan B dikalikan A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Contohnya yaitu sebagai berikut. Nomor 1, 8 dikalikan negatif 7 sama dengan negatif 7 dikalikan 8 sama dengan negatif 56. Nomor 2, 12 dikalikan 15 sama dengan 15 dikalikan 12 sama dengan 180. Nomor 3, negatif 15 dikalikan negatif 25 sama dengan negatif 25 dikalikan negatif 15 sama dengan 375. Nomor 4, negatif 30 dikalikan negatif 5 sama dengan negatif 5 dikalikan negatif 30 sama dengan 150. Nomor 5, 25 dikalikan negatif 10 sama dengan negatif 10 dikalikan 25 sama dengan negatif 250. Kita lanjutkan ke latihan soal. Nomor 1, negatif 15 ditambah negatif 8 sama dengan titik-titik.
Nomor 2, 28 ditambah negatif 13 sama dengan titik-titik. Nomor 3, 53 ditambah 42 sama dengan titik-titik. Nomor 4, 200 dikalikan negatif 25 sama dengan titik-titik. Nomor 5, negatif 100 dikalikan 50 sama dengan titik-titik. Kita lanjutkan ke latihan soal yang kedua. Nomor 1, 24 ditambah 26 sama dengan titik-titik. Nomor 2, 38 ditambah negatif 58 sama dengan titik-titik. Nomor 3, negatif 19 ditambah negatif 21 sama dengan titik-titik. Nomor 4, 5 dikalikan 26 sama dengan titik-titik. Dan terakhir nomor 5 yaitu negatif 8 dikalikan 125 sama dengan titik-titik. Silakan anak cerdas mengerjakan soal latihan 1 dan juga soal latihan 2 di buku tulismu.